Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Bapak Ibu untuk mata kuliah sore hari ini. Big Data Infrastructure akan kita mulai sedikit mengulas dan mereview dari mata kuliah dari pemaparan presentasi pekan lalu, ya, berkaitan dengan social media overview, ya. Kalau kemudian kita lihat bahwasanya pengguna media sosial saat ini itu cukup banyak, ya. Kemudian aktivitas yang dilakukan di sosial media pun itu hampir setiap hari senantiasa kita lakukan. Nah, kalau kemudian kita lihat pertumbuhan data dari peningkatan pengguna ponsel itu cukup naik menanjak, ya, apalagi kemudian ditambah dengan dari sekian banyak aplikasi media sosial yang ada, ya, yang menginstal hampir hampir semuanya mempunyai aplikasi media sosial, ya. Kalau kemudian dikatakan bahwasanya pengguna Facebook itu adalah para pengguna generasi lama, ya, karena mereka lebih familiar dengan itu. Sedangkan untuk generasi yang sekarang lebih banyak pengguna media sosial yang berbau interaksi secara visual seperti Instagram, terus kemudian TikTok dan seterusnya. Nah, tentunya ini juga akan menambah jumlah penyimpanan data, ya. Dan kalau kemudian dari pertumbuhan data pengguna yang cukup besar, hal ini akan mempunyai dampak dalam arus sampah data, ya. Karena banyak data yang kemudian tidak terpakai, tapi kemudian masih tersimpan. Dan bagi orang-orang yang kemudian mempunyai pengalaman di bidang analis, hal ini akan sangat menguntungkan. Kenapa? Karena sebagaimana yang sempat disinggung pekan lalu, ya, pemanfaatan data itu cukup bisa untuk dijual, ya. Apalagi kalau kemudian para pebisnis ini membutuhkan data-data yang cukup signifikan, ya, yang berkaitan dengan data-data yang berkaitan dengan postingan-postingan dan seterusnya. Apalagi kalau kita melihat dan kita pernah mendengar juga jual beli data yang bocor itu juga sangat mahal, ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan untuk presentasi berikutnya, untuk kelompok apakah sudah terbentuk? Saya harapkan sudah, ya. Halo, Kalau saya siap sudah, Pak. belum saya kerja? Oh, sudah, oke. Oke. Saya harapkan semuanya sudah, ya. Baik. Nah, di sini ada beberapa aplikasi big data, ya, yang digunakan untuk menganalisa hasil-hasil baik dari metode teks, ya, berupa sentimen analisis atau eh, pen, apa, generating summary dari suatu postingan, ya. Nah, di sini ada personalized marketing, ya. Jadi personalized marketing ini sangat membutuhkan karakter dari customer, ya, sehingga produk apa yang kemudian dijual itu tepat sasaran, ya. Tentunya ini juga membutuhkan dari banyaknya data-data yang terkumpul dari banyak orang,
Kemudian di situ ada recommendation system atau sistem rekomendasi. Kalau dulu kita mengenal sistem pengambilan keputusan, sistem pengambilan keputusan. Sebagaimana yang kemudian pernah disinggung juga untuk menentukan usaha apa yang kemudian cocok, maka kita perlu informasi dari data yang berada di lokal. Ya, kalau kemudian kita punya produk yang kemudian penjualan produk itu tidak sesuai, tentunya akan sangat merugikan. Dan hal ini membutuhkan implementasi dari analisa dari suatu data. Kemudian yang ketiga adalah collective customer behavior, perilaku customer. Ya, perilaku customer ini sangat diperlukan untuk melihat sustainable dari suatu perilaku yang eh, yang perlu untuk diberlakukan di dalam suatu wilayah tertentu. Ya, karena behavior atau customer behavior di suatu, meskipun di satu negara ya, atau di satu wilayah sekalipun di satu kecamatan itu mempunyai behavior yang berbeda-beda. Ya, mempunyai berbeda-beda. Apalagi kalau kemudian antar pulau, nah, ini cukup berbeda juga. Nah, sehingga aplikasi big data ini sangat menguntungkan ya, karena semakin banyak big data yang data-data yang kemudian terkumpul, hal tersebut akan dapat dipertimbangkan untuk mengetahui kondisi lapangan. Ya, meskipun kemudian tidak memerlukan survei. Kalau dulu kan ketika mau mengadakan sesuatu atau melaksanakan sesuatu atau membangun sesuatu, biasanya ada orang lapangan yang kemudian mensurvei. Ya, ini cocoknya menggunakan apa? Kalau sekarang enggak, berbasis pada data digital. Ya, makanya data itu sangat mahal. Ya, kalau dulu kita harus apa door to door ya, ngambil data terus kemudian berkenalan bertatap muka. Kalau sekarang sudah tidak perlu lagi. Ya, kita tinggal melihat dari postingan-postingan yang ada, terus kemudian eh, kita bisa menganalisanya secara analitik. Tidak, data-data yang seperti itulah hasil-hasil informasi yang dibutuhkan bagi seorang businessman ya, atau businesswoman. Kemudian fire modeling for saving life. Ya, kalau kemudian kita lihat pemodelan-pemodelan yang berkaitan dengan bagaimana melakukan suatu kelayakan di dalam kebutuhan hidup, ini juga memerlukan data. Ya, apalagi kalau kemudian kita berada di suatu wilayah yang kemudian kebutuhan-kebutuhan kita itu tidak berada di wilayah tersebut. Ya, hal ini akan sangat diperlukan. Ya, makanya komunikasi antar wilayah itu membutuhkan suatu layanan komunikasi yang cukup kompleks sebenarnya. Kalau kemarin beberapa waktu yang lalu ketika saya berada di eh, suatu tempat gitu ya, di suatu tempat di Kalimantan ketika memberikan eh, apa suatu apa itu sebagai narasumber diminta untuk menjadi narasumber ya yang berkaitan dengan TIK ya, apalagi TIK di desa ya. Ternyata ada beberapa desa itu yang masih belum ada internet, listrik pun belum ada, dan kalau kemudian harus kita masuk ke dalam desa tersebut itu jauh berada di hutan. Ya, ternyata masih ada yang seperti itu. Ya, ini satu kelompok harus satu kelas yang sama atau bisa beda kelas, silakan beda kelasnya. Ya, silakan beda kelas. Ini ada pertanyaan dari Pak Alfrida ya. Ya, silakan beda kelas.
ya ternyata masih ada wilayah-wilayah yang masih belum terjamah internet, wilayah-wilayah yang masih belum terjamah oleh listrik. Ya, nah kalau kemudian kita menerapkan big data ini akan sangat kesulitan, ya. Apalagi kalau kemudian akses-akses itu terbatasi. Apalagi kalau kemudian wilayah dari topologi eh, desa tersebut itu dikelilingi oleh bukit-bukit. Ya, ya tentunya akan membutuhkan infrastruktur yang sangat besar, ya sangat besar. Terus kemudian akses internet juga tidak memadai, ya. Kalau kemudian menggunakan Starlink pun ada keterbatasan-keterbatasan pada Starlink, penggunaan Starlink. Ya, meskipun itu sebagai salah satu dari sekian banyak solusi. Yang jadi masalah ketika menggunakan Starlink, ya, desa tersebut itu ternyata tidak ada listrik. Dan listrik kalau menggunakan solar wind itu hanya kondisi-kondisi tertentu. Ya, ternyata masih ada yang seperti itu. Ya. Kemudian precision medicine with big data. Ya, penanganan obat berdasarkan pada aplikasi-aplikasi dari big data. Ya. Nah, di sini kita sudah banyak sekali website-website yang menawarkan dengan berbagai macam banyak ulasan terkait dengan diagnosa dan obatnya apa gitu ya. Ya kalau kemudian sempat kemarin saya singgung bahkan ada dokter yang kemudian ketika mendiagnosis dari suatu penyakit pasien itu masih menggunakan aplikasi kecerdasan, ya masih menggunakan aplikasi atau bahkan menggunakan website yang ada untuk mengetahui pola dari penyakit si pasien. Ya, ternyata masih ada seperti itu. Ya, kita mengiranya sudah di luar kepala, ternyata juga tidak. Ya, makanya membutuhkan pakar-pakar yang sangat banyak. Antara pakar satu dengan pakar yang lain itu juga mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Ya, kadang juga seperti itu. Terus kalau kemudian kita melihat ya dari banyaknya data yang muncul berupa teks, nah ini yang sering kemudian kita lakukan, ya memberikan suatu kepuasan pelanggan dengan memberikan berapa banyak bintang dari 1 sampai 5. Ya. Nah, model-model yang seperti ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu dan beberapa mahasiswa yang mengambil tesis, ya, atau juga bisa menggunakan model-model yang seperti itu, tapi tidak begitu kalau dilihat dari segi tingkat akurasi juga kurang begitu bagus, ya karena data-data tersebut berdasarkan verifikasi, masih memerlukan verifikasi. Contoh, kita scraping dari postingan, komentar, terus kemudian bintang yang ada. Nah, bintang yang ada kalau kemudian kita masuk ke dalam ranah NLP atau Natural Language Processing, ya biasanya masuk pada sentimen analisis, ya sentimen analisis. Bintang 3 sampai 5 ini dianggap baik gitu ya atau positif ya, sedangkan 3 ke bawah itu dianggap sebagai komentar negatif. Apapun komentarnya, ya, karena ketika dia menggunakan visualisasi jumlah bintang itu akan menunjukkan sentimen analisis yang ada. Kalau kemudian diambil misalkan antara 1 sampai 2 atau 1 sampai 3 lah, ya 1 sampai 3 ini adalah sentimen analisis negatif, sedangkan 4 dan 5 ini sentimen analisis positif. Ya, tapi ada keraguan di dalam komentar yang dibuat. Ya, keraguannya bentuknya seperti apa? Oke, kalau kemudian Bapak Ibu sudah scraping data, ada uraian statement, terus kemudian sampingnya pelabelan.
label ini didasarkan pada bintang. Kalau bintangnya 1 sampai 3 dianggap negatif, kalau 4 sampai 5 dianggap positif. Taruhlah seperti itu. Ini sebagai dataset. Ya, ada dataset seperti ini. Terus kemudian kita olah ya data itu mentah-mentah. Ya, kita olah. Nah, padahal prinsip dari NLP atau Natural Language Processing untuk kasus sentiment analysis itu didasarkan pada berapa banyak pelabelan kata-kata pelabelan yang ada pada teks tersebut ya yang sering digunakan di dalam label data negatif ya. Jadi nanti membuat suatu awan kata ya, membuat awan kata word cloud ya, membuat word cloud. Nah, terus kemudian yang positif juga demikian ya. Berapa banyak kata-kata yang kemudian sering dijumpai di dalam kata-kata positif ya. Nah, pengambilan datasetnya bisa dipahami ya. Jadi postingan atau scraping data komentar itu di scraping semua. Kalau bintangnya antara 4 sampai 5 ini baik, dianggap positif. Kalau 1 sampai 3 dianggap komentar negatif. Contoh taruhlah seperti itu. Dan data ini sudah banyak gitu ya. Mungkin ratusan atau ribuan. Terus kemudian Bapak Ibu olah secara analitik. Ya, yang menjadi pertanyaan saya, apakah validitas dari data tersebut itu bisa dijadikan sebagai tolak ukur? Pertanyaan saya seperti itu. Ada masukan Bapak Ibu? Bisa nggak data yang seperti itu dijadikan sebagai sumber data? Scraping data, terus kemudian hanya melihat pada bintang. 1 sampai 3 negatif, 4 sampai 5 positif. Nah, kira-kira model sumber data yang seperti ini itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Silakan kalau ada masukan. Ada? Silakan kalau ada yang menanggapi. Apakah data tersebut bisa dijadikan sebagai sumber data yang valid atau tidak? Pak David atau Pak Danang? Silakan. Gimana? Apakah data itu bisa dijadikan sebagai data yang valid? Data set yang valid? Oke, Pak Daniel. Bisa saja, Pak, selama data tersebut terpublish. Data tersebut terpublish. Maksudnya seperti apa, Pak Daniel? Ya, selamat sore Pak Ferry. Ya, selamat sore, Pak Daniel. Ya, maksudnya itu jadi selama ada orang yang bisa mengaksesnya atau selama orang masih bisa kebaca di dunia internet pun itu masih menurut saya dataset itu masih bisa, Pak. Dataset itu masih bisa meskipun pelabelannya hanya didasarkan pada bintang. Betul, Pak. Oke, itu tanggapan dari Pak Daniel. Ada yang lain lagi, silakan. Silakan Bapak Ibu. Kita lebih banyak interaktif ya. Apakah diperkenankan data yang seperti itu?
dari segi validitas. Kalau kemudian kita membuat suatu item kuesioner, ya itu kan harus ada setidaknya ada validitas dan reliabilitas. Ya, setidaknya ada itu. Nah, kalau kemudian kita menggunakan validitas dan reliabilitas itu maksudnya adalah kita harus mengukur item dari kuesioner ya. Kita mengukur, kita membuat suatu kuesioner, terus kemudian kita membuat item-item. Ya, ada misalkan kita membuat suatu peringkat satisfaction ya atau kepuasan pelanggan ya. Lalu dari kepuasan pelanggan yang ada ya kita buat item pertanyaan dan seterusnya menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Ini misalkan gitu ya, 1 sampai 5. Ya, apakah bisa dianalogikan seperti bintang itu ya dari 1 sampai 5 itu dengan apakah sama dengan skala Likert 1 sampai 5? Lalu pertanyaan-pertanyaan di situ itu diubah dengan bentuk sumber data, scraping data berupa teks yang dengan pola-pola model kuesioner dengan model scraping data ini apakah polanya sama atau tidak? Ya, kira-kira seperti apa? Itu hanya sebagai gambaran. Ada yang lain lagi, silakan punya pendapat yang lain lagi. Ya, kalau di dalam kuesioner kan kita harus perlu uji validitas kalau kuesioner. Ya, memang perlu uji validitas dan reliabilitas, Pak Alfreda. Nah, kalau kemudian saya tadi berbicara dengan scraping data, kira-kira bisa nggak data tersebut dipakai? Sehingga nanti kalau di kuesioner kan kayak kita uji validitasnya, reliabilitasnya, ya, terus kemudian mana item-item yang kemudian bisa digunakan, mana item-item yang tidak bisa digunakan. Ya, terus kemudian kita ubah demikian rupa, baru kemudian kita hubungkan untuk mencari H0 dan H1 kan gitu kalau kuesioner. Nah, prinsipnya itu sama dengan kita mencari kalau tadi model kuesioner. Nah, apakah penerapan model scraping data terus kemudian pelabelannya berdasarkan bintang ini bisa digunakan atau apakah mirip dengan model validitas yang digunakan pada kuesioner? Silakan. Kalaupun tidak, bagaimana agar sumber data berdasarkan scraping itu bisa dipakai? Label bintang bisa endorse. Maksudnya gimana itu? Maksudnya gimana Pak Alfreda? Ini dengar pendapat biasa teman-teman itu kan, Oh waduh, Ibu, maaf Bu. biasanya kalau di Shopee ya bintangnya endorse gitu Pak. Kalau yang sekarang ya, saya kurang tahu kalau apa ya bisa dinyatakan sebagai data valid. Tapi kalau yang mungkin review mungkin ya Pak ya. Saya lebih cenderung melihat review sebenarnya. Gimana Ibu? Maksudnya gimana Ibu? Kalau Biasanya kuesioner, kalau kalau kuesioner kan harus ada uji validitas dulu toh. Item iya, itu apakah bisa dipakai atau tidak, terus kemudian nanti baru dipakai untuk H0 sama H alternatif yang bisa diterima atau ditolak. Nah, kalau model data scraping ini gimana Ibu? saya kurang yakin Pak kalau bintang ini apa bisa bisa ya itu kata ya kan bisa endorse atau bagaimana gitu ya Pak ya bisa teman-temannya atau timnya sendiri untuk karena semakin banyak bintang kan akan muncul ya kalau saya mudah-mudahan saya tidak salah ya Pak akan lebih muncul ke yang teratas ya. Salah satu strategi pemasaran mungkin ya. Ya, tapi kalau kalau misalkan begini, kalau kita ingin membuat suatu ulasan atau review, kan biasanya kita harus beli dulu Ibu. Atau nyuruh teman untuk beli, terus kemudian suruh ngasih bintang gitu.
Atau gimana? Atau gimana? Gimana? Mungkin ada yang lain lagi, silakan. Ya, kita lebih banyak diskusi aja di sini. Kalau data yang ada bintang terus kemudian itu dipakai pelabelan, ya pelabelan bintang tadi ya 1 sampai 3 dianggap ini komentar negatif ya, atau sentimen negatif ya. Terus kemudian kalau 4 sama 5 ini sentimen positif, misalkan seperti itu. Nah, validitasnya seperti apa kalau seperti itu? Ya, kalau misalkan itu dianggap sebagai sumber data yang bisa digunakan di dalam eh, pemrosesan selanjutnya. Pemrosesan selanjutnya. Kalaupun tidak, lalu bagaimana caranya itu bisa dipakai sebagai sumber data? Kan ada juga beberapa seperti itu ya. Jadi hanya didasarkan pada bintang, ya scraping data, terus kemudian di situ juga termasuk ada komentar dan ada bintang, ya review bintang, ya review bintang. Nah di situ ada ulasan ini 5, padahal kadang juga tidak ada ulasannya, blank gitu 5, terus kemudian kadang cuma nuliskan titik, terus kemudian kita diminta. Tapi kalau sekarang itu reviewnya itu sudah harus menuliskan minimal beberapa kata. Nah ini cukup cukup menarik ini. Kalau dulu masih ada yang penting ngasih bintang udah selesai gitu. Di beberapa aplikasi e-commerce itu masih juga seperti itu. Ya, tapi sekarang sudah mulai banyak yang diperbaiki. Harus memberikan ulasan tidak hanya sekedar bintang, tapi juga memberikan ulasan agar ulasan tersebut atau review tersebut itu bisa ditampilkan. Nah, apakah itu kemudian bisa digunakan sebagai sumber dari data? Silakan. Ada yang lain lagi? Silakan. Selain dari Pak Daniel sama Bu Alfrida. Ada Bapak Ibu? Ya. Pada dasarnya bisa, ya pada dasarnya bisa. Pada dasarnya bisa, tetapi harus perlu divaliditas, perlu perlu divalidasi lagi. Nah, cara untuk validasinya bagaimana? Caranya bagaimana, Bapak Ibu? Memvalidasi. Verifikasi transaksi pembelian barang, Pak. Nah, siapa ini? Pak Iasa, gimana Pak? Tadi suaranya putus-putus ya Pak? Pak, dikonfirmasi sama verifikasi pembelian barangnya. Bu, Apakah yang membelikan review itu benar membeli barangnya? Ada bukti bahwa barang itu telah sampai ke pembelinya, kan misal kalau mau beli barang kasih bintang itu setelah barangnya sampai, itu setelah diperiksa barangnya, oh benar ini barangnya sampai, untuk verifikasi transaksinya, Pak. iya, memang verifikasinya menggunakan itu Pak. Cuma kalau ini kita sudah scraping nih, scraping data nih. Ya, sudah di scraping semua, terus kemudian bintangnya juga sudah. Terus bagaimana sumber data ini atau data ini yang sangat banyak sekali ini itu bisa dijadikan sebagai sumber data. Memang kalau yang mengulas untuk yang aplikasi e-commerce ini kayak di Tokopedia dan seterusnya itu ketika barangnya sampai baru bisa mengulas. Eh, dan nanti akan diberikan suatu jeda waktu tertentu jika nanti ada perubahan ulasan. Ya. Nah, ini gimana? Wah,
membandingkan jumlah bintang 5 dengan bintang 2, kalau bisa minus bintang 1. Maksudnya gimana, Bu? Minus bintang 1 itu. Kalau bisa minus Ini bintang. pengalaman pengalaman saya aja Pak. Kalau belanja, jadi lihat bintang 5-nya banyak ya. Misalnya bintang 5-nya ada 30, sedangkan Nah, bintang 2-nya 1 atau 2. Wah, ini masih bisa lah ditolerir. hmm, Terus lihat videonya Pak, video barang kan oh, biasanya sama review-reviewnya. hmm, Seperti itu Pak biasanya kalau untuk meyakinkan saya untuk wah, saya yakin belanja di sini nih bagus oke. barangnya. Seperti itu Pak. Kalau memvalidasi seperti itu, padahal ini datanya banyak sekali, bagaimana, Bu? Sepertinya gunakan analisis sentimen, Pak, Ya memang pakai sentimen, Pak. untuk verifikasi duplikat, membersihkan noise, normalisasi data. Gini, Pak Yasa. Kita sedang berbicara, kita mau menggunakan sentimen analisis untuk mempelajari ulasan atau komentar dari para customer, ya, dari para customer. Nah, ini datanya banyak sekali dan mereka itu ada komentar dan kemudian ada bintang, ya. Terus kemudian kita sebagai seorang analis, ya, analis data yang sangat besar itu tadi, itu memberikan suatu acuan, ya. Kalau kemudian bintangnya itu 1 atau 2, ya kita sesuaikan dengan bintang yang di slide ya. Kalau kemudian bintangnya itu 1 atau 2, maka kita anggap bahwasanya eh, komentar tersebut terkait dengan barang tersebut itu adalah negatif. Nah, kita sentimen analisisnya negatif nih. Ini ada data nih. Terus kemudian kalau bintangnya itu 3, 4, dan 5, itu kita anggap bahwasanya komentar terkait dengan barang tersebut adalah positif. Nah, ini ada data. Apakah kemudian data ini itu akan kita buat preprocessing untuk nanti digunakan sebagai pemodelan, ya, pemodelan di dalam sentimen analisis. Apakah data set yang seperti ini itu bisa dibenarkan atau tidak? Bisa dibenarkan, tetapi perlu divalidasi. Nah, sekarang permasalahannya adalah validasinya seperti apa? Padahal ini datanya sangat banyak sekali. Apakah satu-satu seperti yang dikatakan oleh Bu Alfrida tadi? Nah, datanya ada 100, gimana? Ratusan gimana? Misalkan seperti itu. Meskipun sebenarnya untuk review-review yang sekarang itu ya nggak begitu banyak lah. Ya, nggak begitu banyak. Tapi kalau kemudian itu sudah menjadi data yang sangat besar, misalkan kita ingin mereview terkait dengan kita punya produk nih, terus kemudian kita jual di e-commerce, aplikasi e-commerce. Nah, dari aplikasi e-commerce ini ternyata kita sebagai grosir jual ke mana? Ke penjual, ke agen A, B, C, D, E, F, ya. Nah, A menjual barang produk kita itu juga mempunyai komentar-komentar, B juga demikian, agen C juga demikian. Nah, kemudian kita kumpulkan, kita scraping ke semua datanya tersebut untuk mengetahui pasar, apakah customer itu menyukai barang kita atau tidak. Nah, terus data itu kita gunakan, ya, kita gunakan untuk merekomendasikan, ya, merekomendasikan kira-kira yang perlu diperbaiki dari produk yang saya jual itu apa. Nah, itu kan masuknya ke sentimen analisis. Cuma apakah data yang dari hasil scraping itu bagaimana cara memvalidasinya? Ya, bagaimana cara memvalidasi bahwasanya komentar-komentar tersebut itu benar adanya? Gimana? Saya sampai bekas Shopee ada bintang untuk tokonya, jadi nggak perlu lihat label bintang. Kita berbicara sebagai data analis ini, Bu. Kita berbicara sebagai data analis. Atau sampling data untuk uji validitasnya, Pak. Oke, sampling data. Gimana cara sampling datanya, Pak?
sampling data kan ada, silakan. Izin menjawab Pak. Jadi mungkin dari jumlah datanya 100 atau berapa kita ambil beberapa untuk sampling. Misal kita ambil 50 dan ternyata 50 sampling itu dinyatakan sesuai, mungkin data itu bisa dipakai Pak gitu. Secara manual, Pak. Iya Pak, makanya pakai sampling itu tadi Pak. Oke. Sampling berarti tidak semua ya, berarti sampling data. Kalau kemudian datanya ada 1000, kita pakai 800 gitu ya. Kita pakai 800, kita cek. Set, sudah. Terus kemudian itu sebagai validasinya ya, Pak ya. Iya betul Pak. Oke, sebagai uji validasinya. Nah, ketika sudah seperti itu, tentunya data mentah yang di scraping tadi tidak serta-merta bisa dijadikan sebagai sumber data ya, Pak ya? Iya tergantung yang di sampling tadi Pak. Untuk pengujian validitasnya apakah tinggi atau rendah. Kalau tinggi kan bisa dipakai, kalau rendah enggak itu tadi Pak. Ya. Jadi inti dari pertanyaan saya sebenarnya adalah biasanya mahasiswa itu ketika mempunyai ngambil sentimen analisis yang berkaitan dengan aplikasi ulasan atau review, itu mereka mengambil data terus kemudian didasarkan pokoknya yang bintangnya sekian itu nanti dikategorikan positif, ini yang di bawah itu dikategorikan negatif, lalu kemudian diprocessing, dimasukkan ke dalam pemodelan, dapat akurasi, ya, terus kemudian itu dijadikan sebagai hasil penelitian. Kira-kira menurut Pak siapa tadi? Pak David bagaimana, Pak? Atau yang lain bagaimana? Izin Pak, kalau seperti itu mungkin pakai uji korelasi atau analisis regresi mungkin Pak. Nah, kalau uji korelasi kan kita harus mengetahui konsep sumber datanya dulu, Pak. Sumber datanya benar, baru kemudian kita cari korelasinya. Atau gimana? Gimana, Pak? Atau yang lain silakan. Datanya bisa dipakai, cuma memvalidasinya itu seperti apa? Ya. Izin Pak, kalau uji korelasi menggunakan bintang tadi apa tidak bisa Pak? Uji korelasi menggunakan bintang. Kita berbicara terkait dengan sentimen analisis. Sentimen analisis itu didasarkan pada word cloud. Kalau kemudian pelabelan data itu lebih cenderung banyak di positif, kata-kata apa yang sering muncul di situ, meskipun kadang ada yang di positif, ada yang di negatif, kata-kata itu muncul, tetapi lebih banyak dominan yang mana. Itu nanti menjadi salah satu acuan di dalam menentukan akurasi sentimen analisis, ya, di dalam sentimen analisis. Ya. Nah, data kalau kemudian didasarkan pada apa itu namanya bintang saja, ya bintang saja. Gimana itu Pak korelasinya? Jumlah data harus besar, semakin besar semakin akurat, yang paling dominan yang benar. Memang datanya memang bisa besar Pak, memang ya Pak Jendri ya. Data memang besar ini. Kita berbicara big data tentunya jumlahnya ini sangat besar sekali. Ya. Penggunaan fitur selector, ya kita belum masuk ke fitur selection, TF-IDF dan seterusnya. Ini menarik juga ini. Saya bacakan dulu yang di komentar. Baik, ini Bu Anelta ya, Bu Anelta. Penggunaan fitur selection seperti TF-IDF atau information gain dalam memvalidasi data agar data benar-benar valid positif dan valid negatif sehingga hasil akurasi akan lebih meningkat.
Baik, kita belum masuk ke TF-IDF, kita belum masuk ke pre-processing ini. Ya, kita belum masuk ke arah situ, ya, ke arah pre-processing, belum masuk ke stemming, kita masih masuk ke dalam eh, dis- diskusi berkaitan dengan sumber data, eh, apakah bintang itu bisa dijadikan sebagai pelabelan untuk model klasifikasi, ya. Nah, kalau bisa, bagaimana data itu bisa dipakai sebelum nanti untuk selanjutnya itu nanti akan diolah lebih lanjut menggunakan stemming, tokenisasi, dan seterusnya sampai kemudian nanti proses-proses salah satunya TF-IDF atau menggunakan model Ngram atau apalah gitu ya. Nah, baru kemudian dimasukkan ke dalam model atau metode ya, metode klasifikasi. Gitu. Terus dari Pak Iyasa, tapi Pak, jika ulasan produk tertentu mendapatkan banyak ulasan positif dalam waktu singkat, sekali lagi ulasan positif dalam waktu singkat itu mereka harus beli produknya dulu, baru kemudian diperkenankan untuk mengulas. Ini kita berbicara masalah e-commerce ya, aplikasi e-commerce. Produk tersebut mungkin sedang dipromosikan secara tidak wajar dan beberapa ulasan bisa jadi palsu. Ya, bisa jadi, ya bisa jadi. Cuma kalau misalkan kita mau beli barang tertentu nih, ya kita mau beli barang tertentu, itu kan ternyata harganya cukup mahal. Ini kan apa? Tentu ulasan-ulasan ini juga tidak sembarangan kan gitu ya. Terus Pak Daniel, mungkin cara validitasnya ya. Kita berbicara masalah validasi datanya bagaimana ini? Ya, pertama sumber datanya terpercaya, contohnya Shopee, Topet. Pengumpulan datanya ada batasan, contohnya ulasan bintang dan pembelian. Adanya pembanding dengan dataset yang sama dengan objek yang berbeda dan itu semua menghasilkan dataset valid. Maksudnya gimana, Pak? Ini butuh klarifikasi nih. Gimana maksudnya Pak Daniel? Topet, Shopee. Oke, terus Ya, kemudian maksudnya dibandingkan tadi itu gimana maksudnya? ya jadi kita sumbernya itu nggak satu itu Pak, umpama kita berbicara tentang e-commerce Pak ya Ferry. Mm-mm. Jadi umpamanya kita menganalisis Shopee, maka ada pembanding objeknya umpamanya Tokopedia seperti itu Pak. Nanti kita mencari di mana data yang benar-benar valid gitu Pak. Seperti itu. Nah, validasinya bagaimana, Pak? Jadi begini, Pak. Validasi Gini, ini komentar nih. Oh, barang sesuai deskripsi, ya, barang sesuai deskripsi. Terus kemudian setelah dicoba cukup bagus, tapi dia ngasih bintang 3. Gimana, Pak? ya, mungkin nanti kita pembandingnya sama e-commerce sebelahnya Pak. Umpama kita bandingkan dengan Tokopedia dengan barang yang sama mungkin dengan di toko yang sama juga kan kadang beda e-commerce beda juga Pak. Seperti itu. Misalkan begini, ya, misalkan begini. Ini ada yang nanti. Barangnya bagus, tetapi pengirimannya lama, gitu ya. Barangnya bagus, pengirimannya lama, terus kemudian eh, ketika disampaikan oleh kurir, barangnya banyak yang peok, terus kemudian kardusnya banyak yang sobek, tetapi dia ngasih bintang 1. Ya Nah memang itu bintang kita 1. Nah, gimana itu? screeningnya itu agak sulit sih Pak Ferry. Karena kan Nah, kita nggak tahu antara kejujuran sama itu kan kadang sama-sama tokonya sama-sama pembelinya tapi komentarnya berbeda. nah, Takutnya kita berhusnuzon aja. maksud saya seperti itu, Pak. Jadi gini, jadi kita tidak bisa serta-merta eh, percaya dengan, meskipun ada beberapa scraping data yang itu didasarkan pada
bintang itu juga bisa gitu ya. Tetapi di sini kalau kemudian berbicaranya itu tidak berdasarkan produk saja, padahal kalau sentimen analisis mesin itu didasarkan pada banyaknya kata yang muncul pada pelabelan. Ya, kita berbicara sentimen analisis. Kalau berbicara sentimen analisis, kita berbicara berkaitan dengan NLP ini. Ya. Nah, kalau kemudian ini itu ulasan-ulasan seperti ini antara barang, produk, terus kemudian jasa kurir ini dijadikan satu, terus kemudian berkaitan dengan bintang, ini nggak match. Ya, nggak match. Nah, kalau seperti ini, cara validasinya bagaimana? Validasi manual. Validasi manual. Ya. Nah, ini yang kemudian perlu untuk dipahami bagi Bapak Ibu yang nantinya mengambil analisa data yang berkaitan dengan aplikasi e-commerce. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi memang harus ada validasinya. Cuma validasinya ini seperti apa? Ya, apakah didasarkan pada bintang? Ya, Pak Zahid bisa pakai teknik random sampling atau stratified sampling untuk memilih data agar lebih balance dengan memilih data representatif dari sekian banyak data. Tadi model sampling bolehlah ya gitu, terserah. Cuma yang dipentingkan di sini manual atau pemahaman kita terhadap komentar itu juga dibutuhkan oleh si mesin agar mesin itu bisa memahaminya dengan baik. Ya. Intinya itu jangan percaya 100% dengan mesin. Ya. Kalau dipahami seperti itu. Ya, justru kita kalau ingin percaya dengan mesin, maka agar mesin dapat belajar dengan baik, ya kita harus memilah, memverifikasi dulu, ya atau memvalidasi dari dataset yang masuk, ya yang Bapak Ibu kumpulkan. Apakah dataset yang kemudian kita kumpulkan itu sudah sesuai atau belum? Makanya di sini membutuhkan validasi manual, ya validasi manual. Izin Pak, dengan melakukan labeling manual terlebih dahulu, ya betul Pak. Ya ada untuk validitasnya ya Pak Muhammad Rois ya, ya pelabelan kalau kemudian terasa sulit, ya begini ya Pak. Kalau kemudian kok terus ini ada ratusan ribu data atau ratusan ribu komentar. Kalau kemudian satu-satu ini akan sangat menyulitkan. Bisa menggunakan sampling, diambil saja beberapa, terus kemudian data-data yang kemudian kita sudah validasi, itu yang kemudian dipakai. Itu bisa menggunakan cara seperti itu. Dari Bu Alfreda, menganalisis label bintangnya itu apakah dari kualitas selama pengiriman atau variabel lain, harga barang juga. Ini yang kemudian konsep yang dulu saya tawarkan ke teman ketika ngambil S3. Kalau konsep-konsep yang lama itu menggunakan metode kuesioner, statistik dan seterusnya. Ya, ada domain terus kemudian membuat item ya, dan dari item-item itu yang dituliskan itu disampaikan ke responden. Ya, disampaikan ke responden. Nanti ada feedback, responden menulis, terus kemudian kita ngukur dari jumlah respondennya berapa dan seterusnya. Terus kemudian kita ukur reliabilitas dan validitasnya. Ya, itu model-model yang lama. Kalau kemudian masih dipakai juga, ya di statistik masih dipakai. Nah, kalau kemudian itu diubah menggunakan data pelabelan secara digital, dalam artian begini, oke lah kita ngambil komentar-komentar yang kemudian mana yang dianggap sebagai harga, kalau ketemu harga itu nanti bicaranya masalah harga. Kalau berbicara masalah kualitas, nanti akan disendirikan masalah kualitas. Kemudian ini dikelompokkan. Kalau pengelompokan kualitas seperti apa, pengelompokan pengiriman seperti apa, terus kemudian kesesuaian terkait dengan deskripsi dan seterusnya itu seperti apa. Jadi nanti ada beberapa poin, beberapa domain itu mirip dengan apa yang disampaikan pada kuesioner, ya mirip yang disampaikan di kuesioner. Jadi kita tidak perlu
memberikan kuesioner, terus kemudian nyari feedback, terus kemudian kita ngolahnya, tapi kita berdasarkan pada sentimen analisis itu juga bisa dilakukan, ya. Nah, cuma pemodelan yang dilakukan di sini kalau menggunakan data digital, ya, itu menggunakan pengklasteran, ya. Kita klasterkan mana yang bagian kualitas, mana yang bagian pelayanan, mana yang bagian pengiriman dan seterusnya. Kalau sudah, ini nanti akan dijadikan sebagai suatu rujukan. Nah, domain satisfaction ini bisa dipakai sebenarnya, bisa dipakai. Ini kan sudah mempunyai domain yang mirip dengan penelusuran ketika menggunakan apa? Menggunakan domain kuesioner, ya, penggunaan statistik. Domain-domainnya hampir mirip. Terus kemudian untuk memvalidasi terhadap suatu antara domain satu dengan yang lain bagaimana? Kalau menggunakan metode statistik itu menggunakan H0, H1. Nah, H0 dan H1 ini sebagai evaluasi. Kalau evaluasinya ini saya ganti menjadi nilai akurasi, kira-kira bisa nggak? Bisa, ya. Domain akurasi, ya. Kalau untuk mengukur signifikansi, tingkat signifikansi itu kan menggunakan H0 atau H1 diterima atau ditolak, itu tingkat signifikansi. Tapi kalau kemudian kebutuhan terkait dengan evaluasi data digital ini, saya gunakan evaluasi berbasis akurasi. Kalau kemudian akurasinya di atas 80% itu dianggap diterima. Ya, kalau kemudian tingkat akurasinya kok di bawah itu dianggap ditolak. Artinya modelnya tidak begitu bagus untuk dalam mengolah data tersebut. Apakah hal yang seperti ini bisa dilakukan atau tidak? Kira-kira bisa nggak? Itu yang pernah saya sampaikan ke teman saya, daripada kita door to door terus ngasih, kadang orang juga nggak mau disurvei, nggak mau ngisi kuesioner itu juga males juga. Saya juga males kalau dikasih kuesioner. Saya Ya. males Pak. Nah, iya, males. Terus kemudian kita juga harus, kalau misalkan ada yang mau untuk ngisi kuesioner itu nanti akan dikasih souvenir. Nah, itu juga butuh biaya juga. Nah, makanya diganti ya polanya, tetapi mirip dengan metode yang digunakan pada kuesioner. Datanya scraping, terus kemudian nanti diolah menjadi suatu domain-domain tertentu, ya, menggunakan model clustering, ya, pengklasteran, mana yang kemudian nanti pelayanan, mana yang kemudian bagian pengiriman, mana yang kemudian bagian kualitas barang dan seterusnya. Baru kemudian nanti akan dicari kesesuaian antara satisfaction atau kepuasan pelanggan terhadap produk tersebut. Tetapi data yang dipakai itu tidak menggunakan tingkat signifikansi, ya. Kalau signifikansi kan biasanya menggunakan alpha knockback atau 0,5% ya, 0,05, ya, di bawah itu nanti diterima, kalau di atas itu ditolak dan seterusnya. Nah, tapi ini diganti menjadi akurasi model, ya, diganti menggunakan akurasi model. Kalau akurasinya bagus, maka ini nanti model ini masih bisa dipakai, sehingga nanti ada kesesuaian antara satisfaction atau kepuasan berkaitan dengan kualitas, berkaitan dengan pengiriman, berkaitan dengan apapun itu. Ya, jadi di sini kita masih bisa memodelkan itu, dan ini belum baru wacana yang belum tergarap, ya, belum banyak yang menggarap ini. Jadi model-model kuesioner itu bisa menggunakan metode-metode sentimen analisis yang seperti ini. Nah, itu nanti bisa dicoba. Cuma nanti memang agak panjang, tetapi Bapak Ibu tidak perlu yang seperti tadi
high cost, terus kemudian kadang responden juga males menuliskan ya atau mengisi kuesioner tersebut dan seterusnya. Nah, itu nanti bisa dipakai. Ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Itu berkaitan dengan sentiment analysis. Nah, sekarang berkaitan dengan big data. Ya, kalau Bapak Ibu kemarin itu sudah familiar dengan mesin data, ya, atau data mesin menggunakan sumber data dari sensor, ya, terus kemudian menggunakan data-data secara visual dari satelit, ya, menggunakan citra, terus kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat dari bagaimana pola-pola sumber data berasal dari manusia, ya. Nah, data-data ini itu bisa menjadi suatu ulasan, ya, yang berkaitan dengan kejadian kebencanaan, ya. Kalau kemudian kita lihat, ya, kita lihat di beberapa contoh di sini ada beberapa kasus. Di sini ada data-data yang kemudian diletakkan pada suatu wilayah, ya. Nah, di situ ada sensor dan seterusnya. Nah, terus kemudian pada kasus yang lain, data juga bisa dicari berdasarkan pada peta vegetasi, ya, peta vegetasi, ya. Kalau hijau artinya tidak apa itu subur gitu ya, vegetasi berdasarkan pada vegetasi. Nah, kita juga bisa memprediksi mana daerah-daerah tertentu itu yang nanti akan terjadi bencana. Ya, itu dilihat dari peta citra satelit. Ya. Nah, di sisi lain kita juga bisa menggunakan data-data yang didasarkan pada berita-berita yang ada, sentimen analisis misalkan seperti tadi, ya, ada berita terus kemudian ini kejadiannya seperti apa. Kalau sekarang kan ChatGPT kita kasih file terus kemudian tolong simpulkan apa yang tertulis pada artikel ini, itu sudah ngasih itu set gitu ya. Nah, itu model-model ulasan-ulasan yang bisa dipelajari oleh si mesin gitu ya, sehingga nanti akan memberikan suatu summary atau kesimpulan dari apa yang berada pada berita-berita tersebut, sehingga nanti kita akan punya gambaran, oh ini sekarang kan orang dibuat males gitu ya, orang dibuat males buat berita juga kalau tulisan banyak itu juga sangat males ya, apalagi kalau tulisan di WhatsApp postingan banyak gitu ya, itu juga sering nggak saya baca juga itu. Ya, apalagi buka WA ini jarang sekali. Begitu ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu modal Bapak Ibu untuk mencari sumber-sumber data alternatif, ya. Bisa menggunakan sensor, menggunakan IoT, atau bisa juga menggunakan data-data vegetasi, ya, berdasarkan pada citra, atau juga didasarkan pada berita-berita yang berkaitan dengan kejadian tertentu pada lokasi tertentu. Nah, ini bisa dijadikan sebagai rujukan. Kemudian ini sudah habis. Mungkin itu saja untuk slide pertama. Kita masih meneruskan slide yang pertama. Ada yang mau didiskusikan sebelum saya lanjutkan? Nggak ada ya? Oke. Nah, kalau tadi ada beberapa hal yang kemudian bisa digunakan sebagai sumber data, ya, baik data itu dihasilkan oleh mesin melalui sensor-sensor, terus kemudian dihasilkan oleh manusia, kemudian juga dihasilkan oleh apa tadi itu satelit, ya, atau melalui berita-berita. Nah, data itu dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah data terstruktur, ya, data terstruktur. Nah, data-data yang terstruktur ini bentuknya bisa bentuk kolom dan seterusnya, ya, bentuk-bentuk kolom,
ya seperti kita biasanya jumpai berdasarkan pada ADBMS ya, relasi antar tabel dan seterusnya. Terus kemudian ada data yang tidak terstruktur. Ya, ada data yang tidak terstruktur ini bentuknya adalah seperti teks, terus kemudian ada video. Video pun juga kadang bisa dijadikan data yang terstruktur, misalkan dibuat dalam satu folder tertentu. Terus kemudian di dalam integrasi big data, ya integrasi big data, bagaimana data-data yang diperoleh dari sumber-sumber tadi, ya itu kemudian diolah. Misalkan begini, ada data-data teks yang kemudian tidak terstruktur. Ya, ada data teks itu kan berupa tulisan-tulisan yang sangat panjang, misalkan artikel gitu ya, itu panjang sekali. Apakah bisa kita buat menjadi terstruktur? Bisa, ya. Caranya dengan tadi itu bisa menggunakan metode clustering, ya. Jadi domain-domain tertentu itu yang mengacu domain tersebut itu akan dijadikan sebagai klaster tersendiri, ya. Oh ini kok kelihatannya klaster barang, oke, tuliskan saja klaster barang. Oh yang di sini kayaknya lebih ke arah klaster layanan, dituliskan saja bahwasanya ini adalah klaster layanan. Jadi pemodelan data teks yang sangat panjang, yang sangat banyak, ya itu bisa dikelompokkan menggunakan pengklasteran. Ya, tapi untuk pengklasteran biasanya kita hanya menuliskan ini klaster yang paling cocok ini jumlahnya berapa ini? Penentuan K. K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3, dan seterusnya. Nah, ini pengetahuan berkaitan dengan klaster ini juga perlu untuk dipahami ketika data-data yang kita inginkan atau yang kita dapatkan itu dari data yang tidak terstruktur, kemudian diubah menjadi data terstruktur. Ini sumber-sumber big data yang ada, ya, yang sudah kita jelaskan. Nah, ada data yang dihasilkan oleh mesin, misalkan pesawat terbang ini didasarkan pada tingkat kelajuan atau ketinggian pesawat terbang. Ya, nah dari pesawat terbang itu juga bisa kita jumpai, ya, biasanya ada black box, ya, yang kemudian digunakan untuk melihat data grafis yang digunakan ketika dia melewati atau melintasi suatu area tertentu yang itu menunjukkan termasuk juga lokasi pesawat dan seterusnya di black box, ya. Terus kemudian ada sensor, ya. Nah, sensor ini sebagian orang juga menyebutnya sebagai smart device. Kenapa? Karena dia mengubah dari lingkungan analog ke dalam lingkungan digital yang kemudian bisa ditranslasikan, ya, bisa ditranslasikan ke dalam bentuk-bentuk informasi, ya. Nah, ini kemudian disebut sebagai smart device. Lalu untuk mesin-mesin yang bisa di-generate yang lain itu WSN, Wireless Sensor Network. Nah, kalau sekarang model-model animasi itu sudah ditempelkan titik-titik tertentu yang itu digunakan untuk melihat model-model giroskop atau akselerometer, ya, untuk melihat kecepatan atau juga bisa melihat XYZ, misalkan kalau sedang tertawa seperti apa, ketika sedang lari seperti apa, atau ketika sedang jalan seperti apa, sehingga gambar animasi itu smooth, ya, sangat halus sekali, ya, berbeda dengan dulu, ya, yang agak kasar, terus kemudian kurang tepat gerakannya. Kalau sekarang gerakannya itu sangat halus, ya. Gerakan-gerakan di animasi itu sangat halus, ya, apalagi kalau yang model 3D gitu, ya. Nah, itu menggunakan metode-metode WSN, Wireless Sensor Network, ya. Jadi ada sensor-sensor yang kemudian diletakkan pada anggota tubuh, dan sekarang juga bisa digunakan untuk memodelkan wajah karakter tertentu, ya. Nah, kalau kemudian kita lihat di mana Marvel atau di DC sekarang kan juga menggunakan teknologi yang berbasis pada WSN, tinggal titik-titiknya, ya, atau seperti kemarin ada yang Fast Furious meninggal itu, dan
produksi film ini harus tetap berjalan, ya, makanya terus kemudian ditempelkan wajahnya yang meninggal tersebut itu bisa ditampilkan secara 3D. Ya, nah model-model pembangkitan data itu bisa dilakukan saat ini itu bisa bervariasi. Ya. Nah, kemudian untuk mesin mengumpulkan data secara real time. Ya, sekarang sudah banyak sekali, bahkan CCTV sekarang juga demikian. Semakin banyak data yang dikumpulkan secara real time, tentunya ini akan menjadi data yang sangat besar. Ya, dan ini yang kemudian menjadi salah satu core bagaimana suatu data, ya, yang sangat besar itu membutuhkan pemroses yang sangat cepat. Ya, nggak mungkin kalau kemudian data yang sangat besar itu dianalisa atau diproses secara manual atau secara konvensional, ya, tentunya akan memakan banyak waktu, ya, padahal kita pengennya itu cepat gitu, ya, data banyak tetapi diprosesnya cepat, ya, makanya kemudian memunculkan salah satu metode paralisasi, ya, atau paralel, dibuat paralel, atau lebih dikenal dengan metode distributed computing, ya, komputasi berdasarkan terdistribusi data. Jadi data-data yang besar itu kemudian didistribusikan dan masing-masing diolah secara analitik dan hasilnya nanti akan diintegrasikan. Inti dari big data itu seperti itu. Ya. Terus kemudian kalau kemudian kita lihat, ya, ada kalau dulu pengambilan data itu cukup besar dan bervariasi. Ya, semakin lama semakin ke sini itu data-data itu semakin banyak, namun penyimpannya itu juga membutuhkan perangkat yang semakin kecil. Ya, kalau dulu perangkatnya sangat besar untuk digunakan sebagai storage, ya. Tapi dengan semakin banyaknya data, perangkat yang disediakan itu semakin kecil. Tapi kapasitasnya untuk penyimpanan itu semakin besar, bisa sampai giga, ya, padahal kita dulu tidak membayangkan sampai seperti itu. Tapi kalau sekarang itu sudah memampatkan berapa banyak data yang kemudian bisa disimpan pada suatu perangkat tertentu. Ya. Nah, kalau kemudian kita lihat pada kasus Internet of Things, ya, sekarang kalau Bapak Ibu punya smartwatch, ya, baik berbasis Android atau Apple iWatch, ya, itu juga bisa terembed atau tertanam sensor-sensor yang sangat kecil namun mempunyai dampak pada big data, ya, big data. Nah, bisa dibayangkan kalau di mana ini jam tangan, ya, jam tangan kita, ya, di jam tangan kita itu sekarang itu sudah banyak ditanamkan berbagai macam sensor. Di situ ada sensor suhu, kemudian ada sensor denyut jantung, denyut nadi, ya. Terus kemudian gerak ketika kita lari atau bersepeda, ya, itu bisa diketahui melalui perangkat kecil yang dinamakan dengan jam tangan tersebut, jam tangan cerdas. Nah, tentunya ini kalau data ini termonitor, itu nanti akan sangat banyak dan itu akan menentukan berapa banyak misalkan kita ingin mengetahui berapa banyak kalori yang kemudian kita keluarkan. Ya, apakah kita dalam kondisi fit ataukah kita membutuhkan asupan nutrisi yang seperti apa dengan kegiatan aktivitas kita. Nah, dari data-data yang ada ini seperti suhu, kemudian denyut nadi, terus langkah kita jalan dan seterusnya, itu nanti diproses
ya di preprocessing terus kemudian dimasukkan ke dalam suatu model dan model nanti akan mengevaluasi dan memberikan suatu sistem pengambilan keputusan. Kalau saya lebih cenderung kepada sistem rekomendasi. Ya, sistem rekomendasi dari berbagai macam banyak parameter data tersebut itu nanti akan mengeluarkan suatu rekomendasi. Ya, misalkan kita diminta untuk minum susu sehari itu berapa, terus kemudian makan karbohidratnya berapa, terus contoh-contoh dari makanan yang diperbolehkan kita itu seperti apa dan seterusnya. Itu rekomendasi yang dihasilkan dari sensor-sensor yang diproses oleh si mesin learning tersebut. Ya, nah ini Internet of Things itu juga salah satu dasar yang cukup bagus di dalam pengambilan sumber data untuk pembelajaran rekomendasi. Ya, nah ini model-model atau sumber-sumber yang bisa digunakan. Ya. Kemudian di sini ada collective behavior. Ya. Nah, ini disinggung lagi kasus smartwatch. Dari smartwatch dicatat data jumlah langkah, durasi olahraga, detak jantung, dan seterusnya. Jika pemakainya itu banyak, ya terus kemudian data ini tersimpan pada suatu database yang terintegrasi. Nah, itu berapa banyak kita dapat mengetahui terkait dengan orang kita itu sebenarnya seperti apa sih? Ya, sama dengan apa yang kita bahas pekan lalu. Kalau kemudian kita sering membahas suatu topik tertentu di medsos, ya terus kemudian ada analis yang mampu untuk menganalisa dari percakapan-percakapan tersebut. Nah, ini akan menjadi suatu behavior. Behavior orang-orang kita itu seperti ini. Orang itu kalau kena kayak gini itu seperti ini. Ya, ya meskipun sebenarnya kita juga bisa memahami ya orang Indonesia itu easy forget, easy forgive gitu ya. Mudah melupakan dan juga mudah memaafkan. Karakter orang Indonesia. Ya, mungkin sekarang lagu rame apa-apa 5 tahun kemudian atau 3 tahun berikutnya udah lupa dan sudah nggak peduli lagi. Sudah melupakan dan mudah memaafkan. Ya, nah itu ada suatu pergeseran behavior. Ya, ada pergeseran behavior. Meskipun beberapa orang masih ada sifat-sifat pendam dan seterusnya itu wajar lah ya. Tapi kalau dilihat secara umum, kita kan melihatnya secara umum. Behavior itu watak apa itu kolektif behavior itu melihatnya secara umum. Ya, melihatnya secara umum. Nah, ini bisa juga untuk dijadikan sebagai salah satu penelitian ya yang berkaitan dengan karakter. Ya. Model-model yang seperti ini itu bisa ya bisa mau dijadikan sebagai tesis atau mau dijadikan sebagai disertasi bisa ya sangat-sangat bisa tinggal peningkatan kualitasnya itu seperti apa yang membedakan antara tesis disertasi ataupun hanya sekedar skripsi ya itu sangat bisa sekali. Oke, keunggulan data yang dihasilkan oleh mesin memungkinkan data real time secara aksinya, terus kemudian secara komputasinya. Ya, karena mesin hanya membutuhkan catur daya, ya catur daya sama agregasi pengiriman data. Ya, kalau kemudian itu tercapai, ya mesin akan memberikan apa data yang real time dan terus menerus, ya sangat dibutuhkan. Ya, dan saat ini ya kita masih mengandalkan mesin untuk mendapatkan data. BMKG masih mengandalkan sensor, masih mengandalkan mesin, ya. Terus kemudian mana yang tidak apa
kita menggunakan gadget ini juga dihasilkan data-data kita itu juga kita berikan kepada mesin ya. Ya mungkin ada orang yang nanti akan menganalisanya ya secara tidak kita sadari gitu ya. Jadi banyak dari data-data tersebut itu didasarkan pada mesin ya, diambil dari mesin ya. Kecuali data-data yang bersifat statistik kuesioner tadi ya itu didasarkan pada kita memang benar-benar mencari data. Kemudian ada data yang berasal dari manusia. Kalau tadi sempat saya jelaskan berkaitan dengan behavior perilaku ya. Terus kemudian ada masalah data yang tidak terstruktur ya, baik berupa teks. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu pertanyaan metode apa yang cocok jika kemudian data tersebut tidak terstruktur. Bagaimana cara membuat perubahan dari data tidak struktur menjadi terstruktur ya. Nah, sifat data itu digenerate oleh manusia text heavy, misalkan berupa teks. Teks bisa berubah dari suara, kemudian diterjemahkan text to speech to text ya. Speech to text. Jadi suara kemudian diubah menjadi suatu teks. Ya. Kalau manusia berubah daripada ngetik, manusia ketika berbicara, manusia ketika telepon, manusia ketika berada pada suatu kondisi dia sedang memberikan speech atau pidato atau lainnya, itu menjadi suatu gambaran bahwasanya manusia ini juga merupakan sumber data yang penting ya. Nah, hanya saja kasusnya bagaimana mengubah dari suara diubah kemudian menjadi teks. Nah, kalau sekarang sudah banyak ya, Google to Text, terus kemudian perangkat-perangkat aplikasi lainnya juga sudah banyak sekali. Termasuk Zoom ini juga sudah ada juga ya. Yang pakai siapa juga nggak ngerti kita. Ya, apakah Zoom itu mempunyai suatu resource penyimpan yang sangat besar juga kalau kita lihat ya iya gitu ya. Nah, semakin banyak yang menggunakan tentunya dia akan mempunyai resource yang cukup besar. Nah, bagaimana cara mengatur itu? Ya, agar resource ini jika kemudian ngadat atau macet di satu tempat tetapi masih tetap bisa jalan. Nah, ini salah satu infrastruktur dalam penyimpanan big data yang cukup membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Makanya kalau kemudian ada aplikasi-aplikasi yang di situ kok ada video dan seterusnya itu gratisan ya. Nah, dari mana dia mampu untuk membuat benefit di situ ya. Ya, kalau Zoom kita berbayar kalau misalkan dalam kondisi tertentu kita cuma dikasih sekitar 40 menit. 40 menit juga dibatasi 2 kali dalam sehari. Ya itu kalau gratisan ya. Nah, kalau resource-resource seperti ini apakah dibutuhkan oleh Zoom atau tidak? Ya, sepertinya dibutuhkan ya. Termasuk kita berbicara seperti ini itu juga ada penyimpanan ya. Data saja ketika kita hapus itu masih bisa dikembalikan ya. Jadi tidak mustahil ya. Jadi tidak mustahil bahwasanya dulu sempat ada apa itu namanya himbauan. Kalau saya dulu kuliah S3 itu sempat ya tidak diperkenankan menggunakan Zoom, malah menggunakan Google Meet. Ya, atau bahkan ada yang sampai menggunakan yang open source ya, bentuk-bentuk open source ya. Nah itu bentuk-bentuk kewaspadaan ya. Selain tingkat security pada saat itu juga
kurang begitu bagus. Ya. Terus kemudian pertumbuhan data itu sangat cepat dan volumenya sangat besar, dan inilah yang kemudian menghasilkan istilah big data. Ya, kalau kemudian kita lihat ada berapa banyak data yang disediakan oleh Facebook, data yang kemudian disediakan oleh kita yang senantiasa menggunakan WhatsApp secara gratis, atau juga bahkan gambar-gambar yang kemudian ditampilkan pada Instagram, video yang ditampilkan pada YouTube, TikTok, dan seterusnya, itu merupakan salah satu sumber data dari sebenarnya privasi kita, ya, privasi kita. Cuma kita tidak begitu menyadarinya. Ya. Nah, kemudian data di sosial media ada eBay, ada Google. Ya. Kalau eBay ini sampai 100 petabytes, ya. Google juga demikian. Facebook 30 lebih petabytes, kemudian Twitter 100 terabytes, ya. Lebih sedikit. Ya. Terus kemudian Spotify ini 64 terabytes. Ya. Apalagi kalau sekarang sudah dimasukkan sistem kecerdasan di situ. Wah, ini sudah aplikasi secara tidak sadar kita juga sudah mengumbar privasi kita. Ya. Baik, ada tantangan-tantangan data yang tidak terstruktur. Ya, kalau ini data-data yang terstruktur, ya. Nah, ini perlu untuk kita memahami berkaitan dengan bagaimana mengubah data yang tidak terstruktur, namun kemudian nanti bisa dipahami baik melalui skema database, melalui skema-skema yang lain yang itu bisa distrukturkan, ya, agar bisa diolah pada metode analitik, ya. Nah, itu sangat-sangat memungkinkan, ya, sangat memungkinkan. Kemudian 80% sampai 90%, ya, dari data itu tidak terstruktur, ya. Ya. Ada gambar, ada video, ada teks, ya, terus kemudian ada macam-macam, ya. Dari data-data tersebut itu tidak terstruktur. Nah, perlu untuk kemudian kita menggali lebih lanjut bagaimana data-data yang tidak terstruktur itu nanti bisa diolah lebih lanjut menjadi data-data yang terstruktur. Oke, ini kalau kemudian kita lihat, ya, bahwasanya kecepatan data itu berbanding lurus dengan banyaknya pemakai atau orang yang kemudian menjadi objek, ya, dari penghasil sumber data per sekian waktu, ya, itu velocity, ya, ini kecepatan yang berkaitan dengan velocity. Lalu kemudian berkaitan dengan integrasi, ya, data yang tidak struktur itu sangat banyak, dan tantangannya bagaimana kemudian membuat data yang sangat banyak tersebut yang seiring dengan kecepatan data, ya, berkaitan juga dengan banyaknya pengguna dan yang menggunakan tiap satuan waktu, ya. Ini tentunya akan membutuhkan pengolahan yang cukup handal untuk menganalisa big data, dan salah satu karakteristik dari big data itu adalah velocity, karena saking banyaknya data tersebut. Kemudian kalau kita lihat teknologi untuk tantangan data yang tidak terstruktur, ya, ini menjadi salah satu metode model yang bisa kita pikirkan lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana peran dari big data, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kemudian perangkat infrastruktur yang sering digunakan adalah Hadoop, meskipun ini kemudian pada kasus-kasus tertentu Google, ya, itu juga mengembangkan Hadoop ini, dan salah satu pengembangannya salah satunya adalah penggunaan Spark yang cukup bagus, ya, daripada menggunakan Hadoop, ya. Nah, karakteristik big data yang kedua itu adalah banyaknya volume, ya, volume yang sangat banyak,
Ya, kalau tadi kecepatan karena tiap detik kita itu di sekeliling kita itu sebagai penghasil data. Ya, kalau data itu dikumpulkan setiap detik, setiap waktu, maka itu akan mempunyai volume yang cukup besar. Nah, itu salah satu dari karakteristik dari big data. Ya, di sini ada Apache Storm, terus kemudian ada Spark, ya. Nah, ini karakter-karakter dari big data yang mempunyai kecepatan yang cukup tinggi. Kemudian ada apakah penggunaan data warehouse pada big data itu cocok? Ya, kalau kemudian data warehouse ini dikumpulkan data semakin banyak, ya akan ada butuh berapa banyak pengolahan data. Ya, apalagi kalau kemudian data kita itu, coba kita simpan aja data kita itu di Excel sebesar 1 juta baris. Ya. Nah, komputer itu loading, itu masih loading. Ya, karena banyaknya data dan data itu sekuensial pengambilannya. Nah, makanya agar mampu untuk dipercepat dan data itu mampu untuk diolah, itu dipecah-pecah, di-split, ya, sehingga nanti akan memudahkan dalam pengolahannya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk koneksi-koneksi antara data dengan dengan data yang tidak terstruktur, ya, data-data yang tidak terstruktur, ya. Nah, itu juga menjadi salah satu fitur di dalam Hadoop, ya. Untuk data-data yang tidak terstruktur itu nanti akan ada pengolahan-pengolahan yang di dalamnya itu ada modul-modul tertentu yang digunakan untuk mengolah data-data tidak terstruktur dan terstruktur di dalam Hadoop. Ya, cuma nanti itu konteksnya nanti untuk penggunaan infrastruktur Hadoop. Nah, ini kita bisa menganalisa, ya, menganalisa dari kalau beberapa konteks, salah satu yang tadi kita sempat coba diskusikan berkaitan dengan bintang, ya, IMDb itu juga masih banyak yang ternyata menggunakan metode-metode seperti itu, ya. Terus kemudian ini contoh-contoh kasus untuk sentiment analysis dan watak customer yang sebenarnya tadi sempat kita bahas di awal. Ya, terus kemudian ada bagaimana jika ada data yang tidak terstruktur, tools apa yang akan kita gunakan dan pendekatan-pendekatan apa, metode-metode yang seperti apa yang kemudian bisa dilakukan agar data yang sangat besar itu bisa diolah secara cepat, ya, sehingga menghasilkan keputusan atau rekomendasi yang lebih baik, ya. Nah, ini data yang dihasilkan organisasi, bisa misalkan transaksi komersial, ya. Terus kemudian government open data, ya, open data ini sekarang juga sudah banyak, cuma ada data-data yang kemudian blank, hilang gitu, ya, kalau menggunakan open data. Kayak data tingkat polusi di Jakarta itu saya lupa, open data .go.id atau apa itu, ya. Itu juga sekarang sudah banyak data yang di open, ya. Terus kemudian data-data dari customer, ya, dari bank, terus kemudian dari rekam medis, ya, itu data-data yang diproduksi oleh organisasi, ya. Dan biasanya kalau untuk penelitian, misalkan kita ngambil data di rumah sakit, itu juga sekarang sudah mulai, beberapa mungkin ada yang gratis, ada yang free, tapi beberapa ada yang kemudian dijual, ya. Kayak kasus-kasus COVID kemarin itu banyak yang minta data ke puskesmas, ke rumah sakit, ya, rumah sakit. Nah, dari rumah sakit itu menjual data, ya, dari data medis,
berkaitan dengan COVID atau kemudian macam-macam lah ya, terkait dengan penyakit tertentu. Nah, sekarang juga sudah seperti itu ya, kebutuhan terkait dengan informasi untuk penelitian itu juga sekarang tidak murah ya. Malah sekarang itu berbahaya. Kemudian ada detect correlated products ya. Nah, bagaimana suatu data-data yang dikumpulkan itu dapat dikorelasikan ya dalam bentuk-bentuk yang memudahkan untuk pemodelan nantinya. Ya, kalau ini sebenarnya sudah sempat kita bahas di mata kuliah yang lain ya. Ya, bagaimana kalau bentuknya prediksi, bagaimana kalau sifatnya itu adalah analitik dan seterusnya. Kemudian masalah data sangat terstruktur, model-model RDBMS sudah dipeta-petakan ya, dan ini yang biasanya kita gunakan di dalam pemodelan karena lebih menguntungkan kan gitu ya. Terus kemudian ada informasi-informasi yang dibutuhkan misalkan untuk menampilkan data ya, ada data-data raw, data-data mentah yang kemudian kita perlu masih mengkaji lagi kira-kira data yang seperti apa yang akan ditampilkan yang akan digunakan di dalam metode pembelajaran mesin ya. Nah, ini biasanya model-model metode ya itu tidak hanya sekedar mengandalkan infrastruktur, tapi juga mengandalkan metode yang berbasis soft. Ya. Nah, peningkatan algoritma, penggunaan metode optimasi, terus kemudian penambahan arsitektur dan seterusnya itu masih menjadi salah satu parameter yang digunakan untuk kecepatan pemrosesan big data. Ya. Nah, untuk tren masa depan, ya, kalau kemudian kita lihat bagaimana suatu data itu efisien, ya, terus kemudian mempunyai kepuasan dari pelanggan yang lebih baik, ya, kemudian margin keuntungan cukup besar, ya. Nah, ini yang akan menjadi gagasan-gagasan bahwasanya big data ini penting untuk dipahami dan perlu untuk dijadikan sebagai salah satu metode yang cukup baik di dalam menganalisa dan mengembangkan metode-metode big data yang ada saat ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Sebelum saya kasih tugas untuk tugas pertama, sebelum Bapak Ibu nanti besok pekan ini sudah pertemuan ketiga, pertemuan keempat Bapak Ibu nanti akan di split ya, nanti ada yang di saya masih tetap dengan saya, ada juga nanti yang dipindah ke Dr. Hanafi. Ada yang mau didiskusikan, silakan. Oke, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, kita Bapak Ibu itu sudah membuat kelompok, kira-kira kelompoknya ada berapa ya? Kelompoknya ada berapa? Atau ada yang belum? Ada yang belum? Belum ada list kelompoknya. Oke, nanti saya minta Bapak Ibu untuk ngelis kelompoknya. Ya, ini kalau kemudian saya lihat ada sekitar 60-an. Ya, dari 60 berarti tadi 67. 67 kalau kemudian 3 atau 4 orang, ya kira-kira sekitar 20-an ya. 20-an. Baik, tugas Bapak Ibu, nanti
kelompok ya ini. Nanti dikumpulkan di waskita, meskipun mungkin kelompoknya pekan depan, ya pekan depan. Jadi tugas Bapak Ibu per kelompok, dikerjakan per kelompok, itu membuat atau mengumpulkan literatur big data berkaitan dengan kasus-kasus tertentu, misalkan pariwisata, ya itu nanti Bapak Ibu silakan kumpulkan apa paper-paper yang berkaitan dengan big data, paper-paper big data, lalu kemudian dibuat summary, ya dibuat apa? Dibuat bukan kesimpulan ya, lebih cenderung kepada pembuatan artikel, ya. Jadi di situ ada artikel, terus kemudian berkaitan juga dengan referensinya, ya berkaitan dengan referensinya. Bisa misalkan big data pada museum gitu ya. Kalau bisa nanti jangan sama, lebih bervariasi ya. Boleh bentuknya pengembangan big data, boleh kemudian bentuknya dalam, tapi ini kasusnya harus ini ya, harus inline karena nanti ini Bapak Ibu gunakan untuk pembuatan tugas-tugas berikutnya. Karena saya minta pengennya nanti itu untuk UTS masih tetap sama konsep saya, ya Bapak Ibu nanti membuat suatu tugas, ya UTS-nya itu membuat suatu paper dari abstrak sampai kemudian ke metode sampai enggak ya, sampai kayaknya, ya sampai ya dari abstrak sampai kemudian ke metode, ya. Jadi tugas Bapak Ibu untuk tugas pertama itu adalah membuat pendahuluan. Jadi seperti membuat pendahuluan, tetapi konteksnya itu harus berkaitan dengan big data. Big data pada pertanian, big data pada masyarakat pedesaan, big data pada apa gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu membuat suatu artikel yang itu nanti kalau dilanjutkan itu menjadi suatu artikel yang utuh, menjadi suatu paper, ya. Karena nanti Bapak Ibu saya minta untuk membuat introduction dan related works ini nanti jadi satu ya, membuat suatu tulisan atau artikel yang di situ ada referensinya. Terus kemudian nanti tugas kedua itu Bapak Ibu nanti diminta untuk membuat state of the art. Ya, state of the art itu membuat kontribusi. Kira-kira apa yang belum diulas di dalam tugas yang pertama yang berkaitan dengan kasus yang Bapak Ibu angkat. Kemudian nanti yang tugas ketiga itu nanti kita akan bermain hadap ya. Tapi nanti saya lebih cenderung nanti menggunakan beberapa implementasi dari kode big data menggunakan Spark, ya menggunakan Spark. Jadi nanti ada data, terus kemudian nanti diolah, ya diolah menggunakan Spark. Kita nanti masih bermain-main dengan Python. Yaitu tugas yang ketiga. Nah tugas keempat nanti presentasi, ya presentasi dari hasil yang Bapak Ibu hasilkan dari tugas 1, 2, 3. Tugas UTS itu adalah membuat tulisan dari pendahuluan sampai kemudian ke metodologi penelitian, ya, metodologi riset atau riset metodologi. Terus kemudian tugas UTS, UAS itu nanti menyatukan dari tugas 1, 2, 3 sama 4 dan 5 ini. Begitu ya, Bapak Ibu. Literatur yang direview apakah ada batasan tahunnya? Ada 5 tahun terakhir. Saya kasih tahun
maksimal 8 tahun ya, maksimal 8 tahun. 7 tahun aja deh. Ya, maksimal 7 tahun. Ya, maksimal 7 tahun. Ya, nanti silakan membuat literatur review yang itu nanti dijadikan sebagai acuan di dalam pendahuluan tulisan UTS Bapak Ibu. Ya, saya masih menggunakan metode yang sebelumnya, masih mengacu pada kerangka kompleksitas, terus kemudian keunikan, terus kemudian ditambah lagi dengan SIM score. Nah, itu juga masih penting itu. Ya, jadi nanti tugas pertama yang harus dikumpulkan Bapak Ibu setelah pertemuan yang ketiga ya. Setelah pertemuan yang ketiga, bukan pertemuan besoknya, tapi setelah pertemuan ketiga. Ya, setelah pertemuan ketiga, misalkan hari Rabu, berarti Sabtunya itu harus selesai, harus dikumpulkan. Ya, saya kasih batas waktu sampai Sabtu pekan depan lah ya, Sabtu pekan depan membuat literatur review secara kelompok. Tetapi Bapak Ibu harus ingat, yang mengerjakan itu adalah yang mengumpulkan itu adalah semua anggota kelompok, tidak boleh perwakilan kelompok. Kalau kemudian perwakilan kelompok yang tidak mengumpulkan itu nanti tidak dapat nilai. Itu sudah saya wanti-wanti di awal. Ya, sudah saya ingatkan di awal. Kemudian jangan sampai terlambat. Ya, sekarang sudah tidak mentoleransi keterlambatan. Ya, makanya agar tidak misalkan ada ini waskitanya error atau apa ya, buat spare beberapa waktu pengumpulan sehingga Bapak Ibu punya kesempatan untuk jika ada kegagalan masih bisa untuk mengupload ulang dari tugas Bapak Ibu. Ini presensinya sudah tutup Pak Ahmad Farhan. Ya, kalau di saya ini sudah close. Ya. Mungkin bisa coba udah close kan? Udah close. Ya, ini sudah close otomatis ini. Silakan nanti menghubungi admisi untuk membuka atau bilang saja kalau belum presensi gitu. Ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Kasusnya terserah ya, kasusnya terserah. Cuma nanti Bapak Ibu masih menggunakan analisa kasus tersebut dan datanya, ketersediaan data harus diperhatikan. Ya, karena nanti Bapak Ibu akan mengerjakannya menggunakan Spark, ya, akan menggunakan Spark, implementasi Spark. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Izin Pak, berarti Oke. yang tugas pertama tadi dikumpul di UAS kita ini ya Pak, Di UAS batasnya kita 10 ya, hari lagi. 10 hari lagi. Saya tulis UAS kitanya ya. Soalnya kalau di UAS kita nggak ada keterangan, cuma tugas 1, Nah, tugas 2, tugas 3 gitu ya Pak. belum saya tulis Pak. Sekarang mau saya Oh, tulis. siap-siap. Big data. Oke. Tugas 1. Bentar, biar saya juga tidak lupa. Berarti sampai tanggal berapa Pak? Mau tanggal berapa? Sampai tanggal berapa? Ini sudah pertemuan kedua ya? Besok pertemuan ketiga. Iya. Kak, Iya, Pak. tak kasih sampai tanggal 5 Oktober ya? Siap Pak. 5 Oktober. Tugasnya 5 Oktober.
Oktober. Oke, 5 Oktober bentuk dokumen PDF. Lalu update tanggal 5 Oktober 23. Oke. Terus sebentar, A2 ini kok A2? Oh, ini A1. A1 lebih banyak. Sebentar. Ini big data. Big data. BD yang tertulis di situ BDI 1 atau BDI 2 ya, Pak? Bapak itu satu. Tanggal 5 Oktober. Lima, sembilan, terus sudah muncul belum Bapak Ibu? Ini baru benar. 12 hari 6 jam ke depan. Ya, Saturday 5 Oktober 2024.
Sudah muncul belum? Harusnya sudah. Di tempat saya tanggal 3 BDI 1, Pak. Yang tanggal 5-nya belum. Ini Oh sudah, itu tugas satunya ada 2. Yang di atas sampai 3 Oktober, yang di bawah sampai 5 Oktober. yang mana? Jadi 2. Kalau saya tanggal 19 dengan tanggal 3 ini. Ini Big Data ganjil MTI PJJ ya. Tanggal 3, tanggal 5-nya belum muncul kalau di tempat saya. Oh, yang ini tugas Mungkin 2. Pak, di tempat saya juga belum muncul. Muncul baru saya di BDI 1, tapi tugas satunya tanggal 3 saja. Oh, ini. Bentar. Ini BDI 2 belum. Harusnya belum. Nah, coba sekarang Bapak Ibu. Tugas 1 5 Oktober. Harusnya 5 Oktober. Iya, sudah muncul tanggal 3 dan tanggal 5. November. Itu tugas 2, Bu. Yang tugas 1. Tugas 1. Tugas 1 tanggal 5 Oktober, tapi ada di tanggal 3 juga muncul di tempat saya. Ya, Pak Tanggal Ferry. 3. Yang BDI 2 ada tugas 1 ada 2. Yang 3 Oktober sama 5 Oktober. 3 Oktober. BDI 1 tulisannya di tanggal 5 Oktober ini. Bukan BDI 2. Oh, BDI 2. Semuanya kalau di tempat Yang saya tanggal BDI Ini soalnya ada penulisan ini BDI 1 sama BDI 2 ya. Jadi masalah. Sebentar. Big Data 2024. Loh, di saya cuma BDI 1 saja itu, yang BDI 2 nggak ada. Iya Pak, munculnya BDI 1 semuanya Pak ini. Iya, BDI 1. Yang benar BDI 1. BDI 2-nya belum ada. Yang ngumpulkan di BDI 1, Bu. Ah, Karena yang BDI 2 nanti itu setelah nanti sama Dr. Hanafi. oke siap Pak. Jadi ngumpulkannya ke BDI 1 semua. Karena ini masih kelas supervisi. Nanti kalau sudah selesai kelas supervisi, nah nanti sesuai dengan kelas pengumpulan kelasnya berdasarkan pada kelas BDI 1 atau BDI 2. Kalau yang ini masih di BDI 1. Begitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? BDI 1 tugas 1 ada 2, ada 1 topik dan topik 3. Ada di topik 1 dan topik 3. Perlu nanti saya hapus saja yang ini. Oh, iya, paham. Ini saya hapus dulu. Memang ada 2 ini. Oh iya, ya betul. Ini saya hapus dulu yang di atas sendiri, yang pada topik 1. Saya hapus dulu. Yes. Oke, sekarang harusnya cuma ada 1. Tugas 1 ada di topik 3. Maka sudah Ya, benar? Pak. Sudah, Pak. Sudah ada 1, Pak. Sudah ya. Oke. Nah, ini baru sudah benar.
Baik, saya kira itu Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau nggak ada, saya akhiri sekian. Kita jumpa lagi besok ya. Ya, besok. Baik, sekian Bapak Ibu. Kita ketemu sore besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sama-sama itu. Terima kasih, Pak. Bisa